Maria Sukamsi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMA 1 Mentaya Hulu. Saya adalah mahasiswi PPG Daljak 2022 Angkatan 3 di LPTK IAIN Palangkaraya. Hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, saya akan menampilkan video uji kinerja saya dengan materi menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Semakin baik. Apa kabar? Sehat? Semakin sehat. Apa kabar, Rohim? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, berdoa dulu. Pimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, mulai pada materi, tidak lupa kita kegiatan pembiasaan membaca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Ya, semoga diawali dengan membaca surah pendek, kita akan mendapatkan pahala hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu absen dulu ya. Alvin, Hadir, Bu. C, hadir Bu. Claudia, hadir Bu. Dimas, Juan, Juliani, hadir Bu. Corin, hadir Bu. Lucy, hadir Bu. Nadia, Nadia Cantika, Mariulma, hadir Bu. Nuria, hadir Bu. Ratia, Hadir, Bu. Rara, hadir Bu. Renia, hadir Bu. Riko, Ripa. Ya, alhamdulillah ada semua. Alhamdulillah Ada yang semua, belum Bu. disebutkan namanya? Siap. Siapa namanya? Tasarianti. Ya, Sasa. Ya, tiga namanya. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu mau ajak kalian kuis dulu sebelum masuk ke materi.
aku? Sadar dan sudah. Ya, Bu. Berarti sudah habis dijawab semua. Ya, Bu. Lumayan tiga berapa tuh? Tiga saya hanya. Oke, nomor pertama, nomor kedua, nomor. Nah, itu salah satu bentuk fokusan kalian untuk supaya kita bisa melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita membahas masalah senangnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Nah, pada materi sebelum ini kita membahas masalah apa? Ingat? Masih ingat pembelajaran sebelumnya? Iya, ingat tuh. Tentang manfaat kejujuran. Salah satunya yaitu manfaat kejujuran kemarin. Salah satunya kita perlunya kita jujur dalam hidup, bentuk kejujuran di dalam hidup. Nah, ini berkaitan dengan ilmu. Kalau kita tahu ilmunya,
jujur itu seperti apa. Kalau kita tahu pasti kita bisa menerapkannya. Terus hikmah dan manfaat orang berperilaku jujur. Nah, baik, pada pembelajaran ini kita masalah menuntut ilmu. Sebelum kalian mempelajari mengenal lebih jauh tentang ilmu, Ibu sampaikan dahulu tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya di sini yaitu meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah dan Rasul. Yang kedua, memiliki sikap semangat penuntut ilmu, menyampaikan kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Tujuan yang ketiga, menganalisis semangat menuntut ilmu, menerapkan dan menyampaikan kepada sesama. Terus yang selanjutnya yaitu menyajikan kaitan antara kewajiban menuntut ilmu dengan kewajiban membela agama sesuai perintah Quran surah At-Taubah ayat 122 dan hadis yang terkait. Nah, baiklah, inilah adalah tujuan pembelajarannya. Artinya kalian sendiri mampu dapat meyakini itu penerapannya seperti apa, terus memiliki sikap menuntut ilmu itu seperti apa, serta memahami kayak apa sebenarnya kita itu ilmu tidak hanya kita cari, tapi juga diamalkan. Setelah kita amalkan, baru kita sampaikan kepada sesama. Siapa yang sesama? Baik itu teman, ada keluarga. Baiklah, di sini Ibu ada tayangan video, bisa kalian cermati. Kalian pahami dari video yang Ibu sampaikan. Yakin mereka.
Nah, kalian saksikan semua? Sudah didengar dan dipahami? Nah, dari penjelasan Ustadz Abdul Somad, Ustadz Somad, bukan Abdul. Nah, dapat kalian ambil, terdapat suatu masalah, ada yang masih belum kalian pahami yang itu? Ya? Siapa? Ya? Saya ingin bertanya, Ya, apa arti semangat menuntut ilmu? semangat menuntut ilmu. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, sebelum ini. Semangat menuntut ilmu adalah semangat untuk terus belajar dan mendapat ilmu yang lebih dengan cara menyampaikan kepada sesama dan tidak pelit ilmu atau membagikannya. Ya, itu salah satu semangat dalam menuntut ilmu. Artinya dia merasa bahwa dia mempunyai ilmu dan
bagaimana cara dia menyampaikan kepada orang lain supaya orang lain itu paham. Terus ada lagi? Ya. Bagaimana hukum menuntut ilmu bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan? Hukum menuntut ilmu bagi umat Islam, baik laki-laki atau perempuan. Ada yang tahu? Ya. Karena hukum menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim atau fardu ain. Kita diharuskan menuntut ilmu agar kelak kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Dan seseorang yang niat mencari ilmu setiap langkah kakinya akan mengatur menjadi pahala, dan orang yang meninggal saat mencari ilmu termasuk mati syahid. Nah, itu adalah hukum dari menuntut ilmu. Jadi hukum menuntut ilmu tadi berdasarkan disampaikan oleh tayangan tadi ada dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Artinya wajib bagi laki-laki dan perempuan setiap muslim menuntut ilmu. Nah, kalau fardu ain tadi seperti apa? Yaitu ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, kayak kita belajar sholat, belajar wudhu, belajar fikih. Kalau fardu kifayah seperti apa? Ya, artinya ilmu yang sama dipelajari dengan orang-orang kafir. Contohnya seperti ini, belajar ilmu fisika, belajar ilmu matematika, itu yang hukumnya fardu kifayah. Paham? Ya, kalau sudah paham, masuk pada materi di sini. Nah, memahami makna penuntut ilmu dan keutamaan. Kalau di sini dalam Quran surah Al-Alaq itu kewajiban menuntut ilmu atau belajar adalah kewajiban setiap orang Islam. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW yaitu perintah untuk membaca atau belajar. Jadi sudah ada wahyu yang pertama di mana Nabi dan umat-umatnya diperintahkan untuk membaca dan belajar dalam Quran surah Al-Alaq. Coba dibacakan. Jamal. Liliani, silakan. Melihat tak? Ya, coba dibacakan. Ya, ayat-ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Baca terjemahannya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan dia yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan benar, yang mengajar manusia apa yang tidak diketahui. Ayat surah Al-Alaq. Nah, itu adalah ayat yang mana diperintahkan supaya setiap umat Islam, manusia yang hidup di dunia ini diperintahkan untuk terus belajar, terus membaca. Jadi artinya jangan merasa, oh aku ini sudah besar, nggak mau lagi belajar lagi. Misalkan, aku ini sudah tua, nggak mau belajar. Tidak seperti itu. Namanya kita belajar sampai dengan ada pernah dengar peribahasa kejarlah ilmu sampai dengan ke negeri Cina. Jadi artinya kita sepanjang hayat kita di sini diperintahkan untuk belajar. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau udah paham, sekarang kita bentuk kelompok. Kita bentuk kelompok berhitung. 5. Dari 1. Oh, 1. Ya. Yang angka 1 ke kelompok 1. Ya. Sudah. Kemana? Dibentuk kelompoknya.
tugas kalian sebentar dulu lah. Nah, itu tugasnya untuk kelompok 1. Di situ temukan tokoh-tokoh teladan yang semangat mencari ilmu. Nah, tokoh-tokoh itu bisa kalian cari di internet, boleh. Terus yang kedua, dalil kedudukan. Kelompok kedua, dalil kedudukan orang yang menuntut ilmu. Untuk kelompok kedua, dan kelompok tiga, analisis semangat mencari ilmu. Nah, sebelum masuk kalian mengerjakan tugas, ada beberapa yang perlu disampaikan. Coba kalian lihat bukunya. Itu tentang tokoh teladan semangat mencari ilmu. Halaman 145. Nah, di situ kan ada Ibnu Hajar Asqalani dan Imam Syafi'i. Nah, Ibnu Hajar Asqalani, coba kalian sekilas membacanya di situ bahwa dia itu adalah anak yang rajin tapi kada pintar. Artinya tidak pintar. Karena dia merasa tidak pintar tadi, akhirnya dia memutuskan untuk berhenti sekolah. Anak tuh rajin, sekali sekolah rajin dia, cuma kada pintar karena dia itu kan dalam semenjak kecilnya beliau ditinggal ayah dan ibu dalam keadaan yatim piatu. Nah, terus dia tinggal sama kakaknya. Sampai dia tinggal dengan kakak, kayak apa bebas kemaunya aja. Akhirnya itulah yang membuat dirinya lengah. Nah, akhirnya beliau semakin kada pintar tadi, kada naik kelas. Dan beliau berhenti. Akhirnya berhenti sekolah dan pergi langsung. Nah, saat dalam perjalanan hujan, akhirnya berteduh di sebuah gua. Nah, di situ kan ada batu itu menetes kan batu itu keras. Karena tetesan air terus menerus akhirnya menjadi berlubang. Timbullah pemikirannya, batu yang keras aja bisa berubah. Ibnu Hajar tadi, batu yang keras aja bisa berlubang karena tetesan air. Apalagi otak lunak kalau kada diasah, kada semangat, maka otak itu kada bakalan pintar. Nah, akhirnya timbullah pemikiran seperti itu. Pulanglah dia berpikir. Nah, jadilah dia berteori dengan batu tadi. Aku ini harus semangat menuntut ilmu, aku ini harus semangat belajar biar aku ini pintar, biar aku ini cerdas seperti batu yang bisa berlubang karena tetesan air. Nah, itulah akhirnya dia kembali lagi ke sekolah, hendak sekolah lagi dan gurunya pun menerima. Nah, dalam beberapa waktu di situ beliau akhirnya karena semangatnya dalam belajar, di situ nasibnya berubah jadi drastis ya. Jadi murid yang paling cerdas, sebagai bukti kecerdasannya adalah perkembangan hidupnya ketika usia 9 tahun telah hafal Al-Quran. Ketika usia 12 tahun telah menjadi imam sholat tarawih di Masjidil Haram, menguasai berbagai macam ilmu, mampu menyerap ilmu dari 640 guru. Berhasil menulis sejumlah kitab, yaitu 270 sampai 282 jenis, dan menjadi seorang ulama besar yang terkenal di dunia Islam dan lainnya. Nah, inilah kisah Ibnu Hajar Asqalani. Jadi tugas kalian di sini, kalian mencari tokoh yang lain sebagai inspirasi buat kita biar kita semangat dalam menuntut ilmu. Oke, silahkan dikerjakan, didiskusikan dengan teman masing-masing.
disebutkan bahwa semangatnya dalam menuntut ilmu walaupun ditinggal dalam keadaan yatim, ia tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Akhirnya dia hafal Al-Quran. Ya, ada pertanyaan? Kelompok 1? Tidak ada. Tidak ada. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil analisis dari materi dalil kedudukan orang yang menuntut ilmu. Dalil tersebut berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bahwa kewajiban kita sebagai umat muslim untuk menuntut ilmu dengan adanya ilmu yang dimiliki manusia, salah satunya sebagai pembeda bahwa manusia tersebut berbeda dengan membahagiakan dirinya baik di dunia dan akhirat karena dia mampu membuat dirinya hidup berdasarkan pedoman dari Al-Quran dan hadis. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ya, tidak ada Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang lanjut kelompok 3. Kami dari kelompok 3, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Analisis semangat dalam menyampaikan ilmu. Pada dasarnya, ilmu itu berbeda dengan harta kekayaan, artinya harta itu apabila diberikan akan cepat habis. Sebaliknya, ilmu semakin banyak atau sering kita memberikan kepada orang lain, maka ilmu yang kita punya pun akan bertambah. Mengajarkan ilmu kepada orang lain menjadikan bukti bahwa ilmu itu sangat bermanfaat. Ya. Untuk dari kelompok 3, ada pertanyaan? Ada Bu. Ya, silakan. Berdiri. Coba jelaskan dan berikan contoh dakwah secara bilhal. Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dakwah secara bilhal adalah dakwah menyampaikan Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah mengajak, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan contoh bersedekah, berbuat baik dan mengejar mengaji. Gimana kelompok 3? Jelas? Jelas Bu. Baik, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, tadi kita sudah melaksanakan diskusi. Paham sudah? Paham. Nah, dari dari hasil diskusi tadi, kalau sudah paham semua, kita lanjut pada tes. Tidak Pak, banjir. Itu beda banyak. Tidak Pak. Tidak Pak. Joko. Perasaan tidak kali.
Satu dia terjauh, dua aja mau dikasih nama. Siapa paling bawah? Balang. Alvin. Ya, sudah? Ya, Bu. Nah, inilah hasil dari nilai kalian. Dari pembelajaran kita hari ini bisa kita tarik kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Jadi rajin-rajinlah dalam menuntut ilmu. Ya, rajin-rajin dalam menuntut ilmu. Terus ada yang bisa menambahkan? Saya Bu, Ya. bersemangatlah dalam menuntut ilmu walau dalam keadaan tersulit dalam keadaan tersulit hati. Ya, yang semangat atau rajin dalam menuntut ilmu. Ada yang bisa menambahkan lagi? Semangatlah dalam menuntut ilmu karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Ya, semangat dalam menuntut ilmu. Nah, itulah salah satunya kenapa kita diciptakan Allah itu berbeda dengan makhluk lainnya. Salah satunya dengan adanya akal, pikiran, dan ilmu kita menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena hukum menuntut ilmu ini wajib baik itu laki-laki dan perempuan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama membaca istighfar sebanyak 3 kali. Istighfar itu adalah obat dosa baik itu sengaja maupun tidak sengaja dihapus Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.